Assalamualaikum, kita bahas UK1 ya, atau tugas 1. Perhatikan, senyawa berikut yang bersifat basa. Basa, kalau kata Arrhenius, adalah yang menghasilkan OH. Yang ada OH-nya cari, yang ada OH C. Jawabannya C. Kemudian, reaksi ion total aluminium hidroksida. Aluminium hidroksida itu AlOH3. Terus buatnya gimana? Ya tinggal kalian pisah. Al plus OH. Di bawah OH ada 3, pindah ke depan, pindah ke atas, plus dan min. Maka jawabannya yang benar adalah yang E. Paham? HCOOH sama Cn. Bronzer-Lowry itu donor dan penerima ya. Lihat di sini dia punya H kanan kiri, sedangkan di sini dia cuma ada di kiri, artinya di si HCOOH ini dia mendonorkan H. Maka ini dikatakan asam, ini basa, ini asam, ini basa. Paham? Ya. Kemudian Bronzer-Lowry itu nggak dalam air ya, yang dalam air itu punyanya Arrhenius. Nah, jadi yang dalam air sudah pasti salah, yang A salah, yang C salah. Elektron bebas ini punyanya si Lewis, maka ini juga salah. Sisa D sama C. Lihat, HCOO- bersifat basa, sedangkan Cn bersifat basa. Nah, basa itu apa? Basa itu menerima proton. Benar, Cn- bersifat basa, HCO- juga bersifat basa. Cuman bedanya yang ini basa konjugasi, yang ini basa aja. Kemudian yang salah apa? Kalau basa itu tidak mendonor. Yang mendonor itu asam. Jadi jawabannya adalah yang E. Paham? Nah, kemudian ini senyawa NH3 yang bersifat asam maupun basa. Nah, pertanyaannya adalah NH3 bersifat basa. Yang namanya bersifat basa itu menerima H. Kalau dia menerima H, berarti NH3-nya nambah, bukan berkurang. Ini NH3 di sini jadi NH4, berarti dia nambah. Jadi jawabannya yang C. Kalau yang ini hanya ada 3, di sini hanya jadi 2. Namanya bukan nambah ngurang. Kalau ngurang donor, kalau donor asam. Nah, yang nambah cuman C dari 3. Hanya dari 3 jadi 4, maka dia menerima dan dia basa. Paham? Ini Lewis. Kalau Lewis itu kebalikan. Jadi Lewis itu kalau dia asam, dia yang menerima elektron. Basa dia yang memberi elektron. Nah, ini kalau kita buat B itu golongan 3, maka dia punya 3 tangan. Sedangkan N dia golongan 5. 1 2 3 4 5. Nah, ini dia punya ketemu H, NH3 kan. Ini ketemu F, ini ketemu F, ketemu F. Ini F, ini juga F. Perhatikan di sini, yang punya elektron bebas siapa? Yang punya elektron bebas si N. Nah, elektron bebas ini disumbangkan ke B. Maka si N ini donor karena menyumbang. Kalau donor ini namanya basa. Karena ini menerima, maka dikatakan asam. Jadi bukan proton ya, proton atau ion H. Kalau proton punyanya Lowry, kalau H+ punyanya Arrhenius. Jadi jawabannya tinggal D dan E. Yang ditanya BF3. BF3 ini asam. Kalau asam berarti dia menerima elektron. Asam itu donor H tapi menerima elektron. Kalau donor H punya Lowry, kalau menerima elektron punya si Lewis. Jadi Lowry sama Lewis ini kebalikan. Paham? Asam monoprotik. Dari katanya aja mono itu 1. Kalau poli lebih dari 1. Ini nih OH-nya 1, berarti dia mono. Kemudian ini hanya ada 3, berarti dia bukan mono, dia poli karena hanya 3. Ini OH-nya 2, berarti dia juga poli. Nah, yang mana yang mono lagi? Ini hanya 1. Jadi jawabannya A dan D. Paham?
Nah, kalian harus paham nih, hidroksida itu lambangnya adalah OH, sedangkan kalium itu K. Maka dia menjadi KOH. Nah, KOH ini apa? KOH ini basa. Kemudian kalian cari sifat-sifat basa. Bersifat kaustik benar. Kenapa? Dia suka menyebabkan tangan gatal. Contohnya ada yang suka alergi sabun, maka suka kegatalan tangannya. Bersifat masam, salah. Asam itu punyanya asam, dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah, salah. Kertas lakmus merah punya asam, menghasilkan ion OH- dalam air, benar, kan ada OH-nya. Maka dia menghasilkan ion OH-, mempunyai pH dari 7, benar. Jadi 1 sampai 6 punya asam, 7 sampai 14 punya basa. Maka kalau pH-nya di atas 7 punya basa. Kalau dia pH-nya 7 netral. Paham ya? Paham. Kelompok yang dapat mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah. Ingat, punya asam itu merah, maka kalian cari yang asam. Yang asam itu yang punya H+. Cari yang punya H, ini nggak punya H, sudah pasti salah. Terus ini dia H-nya cuman 1, ini nggak ada H, ini nggak ada H, maka yang B juga salah. Ini ada OH, sudah pasti salah, kan yang ditanya asam. Ini ada OH, salah. Yang benar yang mana? Ini ada H, ada H. Inilah asam. Paham? Ini yang ditanya adalah air sabun. Air sabun itu kan basah. Kalau basah berarti pH-nya lebih dari 7. Maka cari yang pakai pH-nya lebih dari 7. Phenolphthalein ya, ini lebih dari 7 karena 8,3 sampai 10. Bromtimol biru benar 6 sampai 7,6. Enggak, 7,6 itu masih. Mana lagi ada alizam ya, bisa bromtimol biru karena dia lebih dari 7 ya. Alizamil kuning karena lebih dari 7. 4 dan 5 nggak bisa kita pakai. Kenapa? Karena dia di bawah 7. Di bawah 7 punya siapa? Di bawah 7 kan punya asam. Paham? Oke, soal terakhir. Nah, ini kalian harus tahu dulu warnanya. Kita mulai dari kuning. Kuning ini ketika dia pakai bromtimol biru, warnanya kuning. Nah, kuning itu batasnya mana? Kuning itu batasnya 6,0. Maka pH-nya adalah kurang dari 6. Yang kedua, ketika dia pakai phenolphthalein, dia tidak berwarna. Tidak berwarna itu kurang dari 8,3. Kemudian pakai metil merah, warnanya jingga. Kalau warnanya jingga berarti pH-nya antara 4,4, pH kurang dari 6,2. Kurang dari 6,2 karena diantara, karena warnanya jingga, berarti nggak nyampe merah dan nggak nyampe kuning. Kemudian yang terakhir pakai metil jingga, warnanya kuning berarti dia lebih dari 4,4. Nah, lihat batasnya, 4,4 lewat nih, 6,2 lewat nggak? 6,2 ini nggak lewat. Kenapa? Di 6,0 aja dia nggak lewat. Maka jawabannya yang tepat yang X itu adalah 4,4 kurang dari pH kurang dari 6,0. Nah, jadi jawabannya yang mana ya? Kelas D ya. Tapi kita cek yang Y. Sekarang kita cek yang Y. Yang Y ini warnanya hijau, berarti pH-nya antara hijau ya, berarti antara 6 sampai 7,6. Kemudian kita cek lagi. Pakai PP dia tidak berwarna, berarti kurang dari 8,3. Kemudian pakai metil merah, warnanya kuning berarti lebih dari 6,2. Kemudian metil jingga dia kuning lebih dari 4,4. Nah, lihat, kita menentukan batas nih. Pokoknya dia nggak boleh lebih dari 8,3.
4,4 lewat, 6,2, 8,3 nggak sampai, 6,0 lewat nggak lewat karena dia sudah di 6,2, maka pH nya 6,2 kurang dari pH kurang dari 7,6. Kenapa 6,2? Karena dia lewat dari 6,2, jadi batasnya bukan 6,0, maka jawaban yang benar yang D. Paham? Oke, silahkan dipelajari, nanti kita ujian. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.